Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti bushing yang ada di hexospan ini dengan menggunakan bearing. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti bushing yang ada di hexospan ini dengan menggunakan bearing. Kenapa saya ganti? Itu karena agar kipas ini tidak macet apabila tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama. Apabila macet dapat menyebabkan overheat pada dinamo sehingga fuse tersebut akan langsung memutus tegangan yang ada di dinamo, yang mengakibatkan dinamo tidak jalan sama sekali. Oke, saya akan ganti untuk ininya, untuk bushingnya. Saya akan kasih tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ukur dulu bagian as yang ada di rotor dinamo ini. Kita lepas dulu ininya, baling-balingnya. Nah, kita lepas bagian ininya, baling-balingnya. Nah, kita ukur bagian as ini dengan menggunakan sigmat agar lebih akurat dalam mengukur diameter asnya. Nah, kita ukur ini aja. Nah, ini 7,9 untuk asnya. Oh, 7,9. Ini akurasinya kurang lebih 1 mili. Jadi saya bulatkan saja, ini asnya 8 mili teman-teman. Nah, nanti kita cari bearing yang diameter dalamnya ini 8 mili. Dan nanti kita ukur yang ada di ini tempat bushingnya. Kita bisa pakai yang ukuran, tinggal sesuaikan aja untuk diameter luarnya. Kita bongkar terlebih dahulu ininya. Beneran saya kemarin sudah beli untuk bearingnya, sudah saya pesan di online. Ini saya beli dengan 2 tipe untuk diameter luarnya. Nah, ini dia. Dan ini untuk diameter dalamnya. Dan diameter luarnya ini 28 mili. Plus minus lah, kurang lebih. Dan yang ini, yang kecilnya, ini 24 diameter luarnya. Dan diameter dalamnya sama, ini 8 mili. Nanti saya ingin sesuaikan aja pakai untuk bearing yang ini dengan bearing tipenya 638. Bearing 638, yang ininya 628. Sekarang kita bongkar bagian ininya, casing dinamonya. Ini baut-bautnya sudah terlepas. Kita lepas dulu yang ada di sini. Ini kita congkel di bagian ininya, cover dinamonya. Nah, kita lepas. Ini dia. Nah, nanti saya akan coba bearing ini
Bushing ini saya ganti dengan menggunakan bearing. Ini kita sesuaikan untuk ketebalan ininya ya, pas nggak? Kalau nggak kita pakai yang ini, kita congkel dulu ininya, kita lepas. Ini dia untuk bushingnya. Itu yang menyebabkan kipas ini tidak macet atau tidak berputar karena jarang dipakai ini, sehingga karat di bagian dalam, sehingga sama di bagian as ini juga sama karat, jadi nempel. As ini sama bushing tuh nempel. Jadi mengunci posisinya. Dulu ininya, ininya, nah, lap. Nah, gini dia teman-teman. Ini posisinya sama rata nih dengan bagian ininya. Rata. Tidak nonjol karena ini lebih untuk ketebalannya lebih kecil daripada yang ini. Ini 9 mili, yang ini 8 mili untuk ketebalannya. Beda semili. Dan kalau pakai yang ini yang besar, ini nonjol. Dan apabila kita ingin masukkan di sini, pakai ini kurang krep. Saya pakai yang kecil aja. Nanti kita lem di bagian ininya teman-teman. Ujung-ujungnya kita lem. Kita presisikan dulu untuk posisi bearingnya. Nah, masukkan ini pas nih posisinya. As berputar, bearing yang bagian tengah juga berputar. Yes, balik. Nah, gini teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan aja. Kita pasang ini. Nah, ini sudah presisi untuk asnya. Baru kita kencangkan, kita lem. Kita pastiin lagi agar yaitu tidak miring teman-teman. Apabila sudah pasti dan presisi, kita langsung lem. Pakai lem Alteco, apa lem Korea, bebas. Sekarang kita pasang yang bagian satunya. Kita lepas dulu. Sebelum saya lepas bagian kerennya, saya tandai terlebih dahulu dengan menggunakan spidol. Untuk bagian keren, untuk pembatas
bagian keren sama casingnya teman-teman, agar pada saat pemasangan ini pas, tidak miring. Untuk penggantian bushing yang satunya saya skip ya videonya teman-teman, agar tidak terlalu panjang durasinya. Intinya sama, dalam mengganti bushing ke bearing itu harus benar-benar presisi. Apabila tidak presisi, maka bagian AC ini tidak dapat berputar sehingga mengunci. Untuk ininya kita coba untuk ininya. Bagian belakang ini sudah presisi, dan bagian depan juga sepertinya sudah. Ini untuk dudukan bearingnya yang bekas dari bushing yang lama, dudukannya masih saya gunakan, saya pakai. Ini sudah presisi, dan untuk cover bagian depan pun sama, ini sudah presisi, saya gunakan kembali dudukan bushingnya. Saya lem di bagian ini pinggirannya, dan sampai lemnya kena ini ya, bagian tengahnya. Kalau sampai kena macet repot. Nah, kita masukin di sela-sela sini, masukin, nunggu kering lah 5 menit. Sama ini juga sudah presisi. Apabila sudah, kita pasang kembali untuk ininya, kerennya pasang kembali. Jadi sudah saya tandakan untuk kerennya. Mohon maaf ya teman-teman, untuk proses pemasangannya saya skip kembali agar durasi pada video ini tidak terlalu panjang. Dan ini dia teman-teman, exhaust fan merek Miyako yang sudah saya ganti dari bushing ke bearing. Semoga tip yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam utak-atik tewek.